Saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau perhatikan di dalam dunia periklanan hari ini, Bapak Ibu pernah nggak menemukan iklan yang lebay banget? Hah? Nggak pernah nonton TV ya Bapak Ibu ya? Kira-kira yang namanya iklan itu kadang-kadang itu wah heboh banget. Yang namanya inilah obat penumbuh rambut lah, yang namanya obat penghitam uban lah, yang namanya ini obat apa namanya ini bedak atau apa gitu yang bisa menghilangkan kerut di wajah lah, atau ini itu. Bapak Ibu seringkali kita menjadi korban iklan. Betul apa benar? Saya pernah ketemu dengan seseorang di mana pemuda saya ini komplain, sebenarnya bukan bukan dalam bentuk konseling tepatnya, tetapi rasan-rasan. Kenapa rasan-rasan? Karena pada waktu itu ada seorang jemaat lain yang jual kayak semacam lulur. Lulur itu jelas, tulisannya jelas. Menurut pemuda saya yang jual lulur itu, ngomongnya jelas. Ini pencerah kulit, bukan pemutih kulit. Tetapi kemudian kebetulan kami ini kan memiliki berbagai macam lingkungan suku, ada Tionghoa, ada Jawa, ada Papua, ada ini dan seterusnya. Kebetulan teman-teman yang dari Papua ada satu yang beli. Kemudian ketika beli, lalu kemudian lulur dan seterusnya, beberapa waktu dia itu kok nggak merasa putih-putih, begitu loh. Dia mau ngomong sama pemuda saya yang lain, sungkan. Akhirnya ngomong sama saya, Kak Rudi itu loh, ini produknya bohong. Saya beli ini katanya ini obat pemutih kulit. Coba sih, coba tak tanya sama dia. Nah, suatu ketika saya tanya, kamu jual ini, betul? Kamu bilang apa sama dia? Pencerah kulit. Saudara, kadang-kadang sudah jelas kita salah konsep. Apalagi kita ada dalam kondisi menginginkan ini dan itu sehingga mudah tertarik oleh iklan dan kita termakan iklan, kebanyakan kita menyesal. Saudara, di lingkungan kita sebagai orang Kristen, ada iklan-iklan palsu yang kita dengar. Dalam pengertian ada Injil-Injil palsu yang seringkali menyenangkan hati pikiran kita, yang seolah-olah ketika kita datang beribadah, ingin mendengarkan firman Tuhan, seolah-olah bukan mendengarkan Injil yang benar, tetapi mendengarkan Injil yang palsu, karena lebih menyukakan kita. Nah, hal ini menjadi tantangan dunia Kristen. Termasuk hari ini, Bapak-Ibu Saudara, kita harus mewaspadai tentang apa yang disebut dengan Injil yang palsu. Karena saya percaya iklan dari setiap Injil yang palsu, iklan dari setiap ajaran-ajaran yang sesat, itu begitu menarik. Kita akan bersama-sama belajar dari Galatia pasal 1, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Tema kita hari ini adalah Injil yang palsu. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti jalan suatu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita perlu melihat secara real di dalam kehidupan kita. Barang palsu kadang-kadang sangat menarik, mirip dengan aslinya, tetapi sulit dibedakan. Dan itulah letaknya kita tertipu. Saudara, berapa banyak di antara kita yang mengenal media-media pembelajaran online?
Siapa di antara kita yang kemudian ketika melihat gitu ya, harganya murah ya, ternyata barangnya ini ya, waduh ini ternyata merek ya. Kemudian ketika kita beli mungkin harganya murah atau mungkin ada outlet tertentu yang mau jual dengan harga yang sangat mahal, pada waktu kita terima, sudah bayar ternyata barangnya berbeda dengan ekspektasi. Bapak Ibu pernah mengalami hal itu enggak? Yang mantuk-mantuk kok ibu-ibu ya perasaannya? Hah? Pernah ya? Pernah. Bapak Ibu kadang-kadang inilah menjadi realita hidup. Kenapa? Kadang-kadang yang namanya palsu, iklannya bombastis. Kadang-kadang yang namanya palsu itu lebih menarik. Kalau kita perhatikan bunga-bunga palsu itu warnanya lebih kinclong, lebih hebat, lebih tahan lama. Tetapi bunga-bunga asli memiliki kualitas yang begitu hebat dan ternyata hanya sementara. Tapi bagaimanapun juga yang namanya barang palsu, orang harus menjualnya, maka disitulah letak promosi-promosi iklan-iklan yang hebat. Nah saudara, demikian dengan Injil. Ada hamba-hamba Tuhan yang sebenarnya memberitakan Injil yang lain, Injil yang palsu, Injil yang menyenangkan hati manusia, Injil yang bukan berdasarkan kepada kebenaran. Oleh karena itu, semua iklan-iklan dari Injil yang mereka sampaikan adalah sesuatu yang begitu menyenangkan. Bahkan dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa, naik turun surga lah, kemudian ngopi dengan Tuhan Yesus lah, kemudian berbagai macam karunia-karunia, bahkan pamer kekayaan dan seterusnya lah. Kadang-kadang ada satu iklan-iklan yang dimasukkan di dalam jemaat, tetapi inti Injil yang disampaikan bukan Injil yang sejati. Injil yang sejati berbicara tentang kematian Yesus Kristus. Di mana kematian Yesus Kristus adalah kematian yang membereskan masalah terbesar manusia, yaitu dosa. Kita mungkin tidak paham bahwa masalah terbesar kita bukan kemiskinan, bukan kelaparan, bukan tidak memiliki pekerjaan, bukan penderitaan, aniaya, bahkan kematian, bukan itu. Permasalahan terbesar kita adalah dosa. Ketika dosa itu hadir di dalam kehidupan manusia, segala penderitaan ada di sana. Saudara, di dalam kematian Yesus Kristus, semuanya telah dikalahkan, semuanya telah ditebus, yaitu permasalahan terbesar kita adalah dosa. Kemudian ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kebangkitan itu adalah kebangkitan yang mengalahkan maut. Ketakutan terbesar kita bukan kalau kita takut tidak dapat jodoh, kalau kita takut menghadapi masa depan, kalau kita takut menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan ataupun sakit penyakit. Ketakutan kita yang terbesar adalah maut. Orang Kristen seringkali tidak menyadari bahwa ketakutan kita yang terbesar seharusnya adalah maut. Terhilang dari anugerah Tuhan, terpisah dari hadirat ilahi, ada dalam murka Allah selama-lamanya. Itu adalah maut. Saudara, ketakutan kita yang terbesar adalah maut. Tetapi melalui kebangkitan Yesus Kristus, maka semuanya dikalahkan. Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara terkasih, itulah Injil yang sejati, yaitu kematian Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga pada waktu gereja memberitakan kematian kebangkitan Yesus, pada waktu gereja memberitakan dosa, maka kadang-kadang banyak orang yang begitu sulit untuk menerima. Pada waktu gereja mengkhotbahkan sesuatu yang sulit, mungkin menuntut jemaat untuk belajar, mungkin mendorong jemaat untuk lebih interest dengan firman Tuhan dan teologi. Itu adalah gereja-gereja yang seolah-olah sepi. Tetapi berbeda dengan gereja-gereja yang selalu memberikan anugerah, bahasa-bahasa roh, berbagai macam karunia, kekayaan, kesuksesan. Itu adalah gereja yang begitu ramai. Saudara, saya percaya kita senantiasa termakan iklan. Tetapi kita tidak bisa berdiri kepada Injil yang benar, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Pada waktu kita melihat di dalam kehidupan kita, Injil yang palsu itu begitu menarik dan meyakinkan memang. Injil yang palsu, Injil yang meletakkan kepada pengalaman-pengalaman spiritual, Injil yang mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi, maka seolah-olah begitu menarik dan semua orang
mungkin ingin mengalami pengalaman yang sama mendapatkan berkat-berkat itu. Tetapi pada waktu kita percaya pada Injil yang palsu, ketika kita mengambil kesalahan dalam pilihan-pilihan kita, maka pilihan itu akan mengakibatkan kekecewaan. Saudara, pada waktu kita salah pilih pacar, maka kita akan menderita. Mungkin ketika putus 3 bulan selesai, kita bisa move on. Kalau kita salah milih suami atau istri, setidaknya lebih dari separuh hidup kita akan menderita bersama-sama dengan dia. Seumur hidup akan menjadi Tom and Jerry. Berantem terus. Kalau nggak berantem bukan suami istri. Waduh, tapi hidup satu rumah. Waduh, nggak bersuka cita menjalani rumah tangga. Bapak Ibu, paling-paling lebih dari separuh hidup kita menderita. Tetapi kalau kita salah pilih juru selamat, pada waktu kita salah mengimani Injil, yaitu tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang mengubahkan dan menghidupkan kita, maka kita berbicara tentang kekecewaan ada dalam murka Allah. Saudara, apa yang paling mengerikan dalam murka Allah? Apa yang paling mengerikan pada waktu kita terpisah dengan Allah? Ada orang Kristen yang mengatakan bahwa yang paling mengerikan dalam murka Allah adalah hukum-hukum. Mungkin dibakar, mungkin ditusuk, mungkin berbagai macam penderitaan-penderitaan yang kita bayangkan begitu menyakitkan secara dunia. Tetapi saya mau katakan, yang paling mengerikan di dalam keterpisahan dengan Allah secara kekal, itu adalah kekalnya. Bapak Ibu ngerti maksud saya? Yang mengerikan dalam murka Allah, dalam penderitaan neraka, itu bukan hukumannya, tetapi kekalnya. Kalau seandainya kita mengalami satu hukuman, mungkin dibakar. Tetapi jika itu memiliki batas waktu, andai kata 1000 tahun. Lama-kelamaan kalau kita setia menjalani hukuman itu, hari demi hari, tahun demi tahun, maka suatu ketika akan habis 1000 tahun. Tetapi ini berbicara tentang terpisah dengan Allah secara kekal. Dan ini berawal dari apa? Dari pemahaman yang salah tentang Yesus Kristus dan karyanya. Ini berbicara tentang orang Kristen yang termakan iklan Injil palsu. Saudara, apa yang terjadi apabila kita mempercayai Injil yang palsu? Dan bagaimana mengenali Injil yang palsu? Ini adalah perikop yang akan kita bahas satu persatu. Saudara, yang pertama, di dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7a, ini menarik sekali. Kalau kita memperhatikan konteks yang ada di sana, Paulus melihat bahwa jemaat di Galatia mengalami situasi yang sangat memprihatinkan dan genting. Dia memiliki satu hasrat hati, mengasihi begitu rupa jemaat-jemaat di Galatia, tetapi mereka sudah pindah ke lain hati. Para rasul memberitakan Injil yang benar, tapi hati mereka telah pindah di dalam Injil-Injil yang palsu. Saudara, jika kita perhatikan ayat 6 sampai dengan ayat 7a, saya akan bacakan sekali lagi. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbarik daripada Dia yang oleh karena kasih karunia telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Saudara, ketika kita perhatikan dalam perikop yang kita baca, setidaknya kita paham bahwa bahaya yang sedang mengancam jemaat yang ada di Galatia, yaitu tentang adanya ajaran-ajaran sesat. Ajaran sesat pada zaman kuno ini macam-macam. Ada yang berafiliasi dengan konsep filsafat Yunani, Gnostik, yang mengajarkan bahwa tubuh kita itu jahat, roh kita itu baik, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian ada latar belakang yang berafiliasi dengan budaya-budaya Taurat Yahudi. Sehingga orang menjadi Kristen tidak cukup menerima Yesus Kristus melalui satu-satu sarana iman, yaitu iman, sarana keselamatan yaitu iman, tapi mereka harus menambahkan dengan sesuatu yang lain, yaitu hukum Taurat.
Mereka merasa tidak cukup anugerah yang diterima melalui karya salib dengan percaya pada Yesus, tapi mereka harus hidup saleh, taat dalam menjalani hukum Taurat. Ini yang dikatakan di dalam pasal 5 ayat yang ketiga. Mereka memiliki keterikatan dengan hukum Taurat yang ditambahkan dalam kesalahan Kristen. Sudah terkasih di dalam Tuhan, bagi Paulus ini termasuk Injil yang palsu. Bukan berarti tidak boleh menjalankan hukum Taurat. Hukum Taurat secara esensial ini berbicara tentang bagaimana kita mengasihi Allah, bagaimana kita mengasihi sesama. Tetapi biasanya hal-hal yang remeh-temeh, seperti sunat ataupun tidak, kemudian mengikuti aturan-aturan yang jelimet begitu rupa pada waktu Sabat, tidak boleh berjalan sedemikian jauh, tidak boleh mengangkat sedemikian berat. Kemudian mengikuti aturan-aturan makan halal ataupun haram. Saudara, anugerah Yesus Kristus melepaskan itu semua. Ketika itu terkait dengan hal-hal yang di luar eksistensi iman Kristen, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tetapi orang Kristen suka sekali hidup mempersulit diri. Merasa bahwa kalau melakukan aturan ini dan aturan itu, merasa lebih saleh. Saudara, ini artinya bahwa kita tidak merasa cukup anugerah melalui karya salib. Kemudian dikatakan di dalam perikum yang kita baca tadi, jemaat begitu cepat berbalik dari Allah dan memilih Injil yang palsu. Di dalam ayat yang ke-6, tadi ada satu kata, menarik sekali. Paulus mengatakan, aku heran. Bapak Ibu, kira-kira kalau andai kata kita mengerti dan membaca dalam konteks modern hari ini, ketika Paulus mengatakan, aku heran, pengertiannya apa di dalam benak Bapak Ibu? Saya kasih contoh deh, biasanya kalau saya tanya nggak ada yang jawab. Tak kasih contoh. Aku heran. Arti yang pertama adalah terpesona. Seperti kita melihat sesuatu yang luar biasa. Wow, aku heran, aku terpesona. Itu arti pertama. Arti kedua, aku heran. Artinya dalam bahasa Yunani, gumon. Tahu gumon Bapak Ibu ya? Gumon, tahu toh? Sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, tapi kok kenapa kamu lakukan? Bencana banget. Kira-kira begitu ya. Kira-kira itu sebel. Ini kelewatan. Kamu sampai melakukan itu. Enggak, harusnya jangan. Tidak boleh kita melakukan itu. Ternyata kamu melakukan itu. Aku heran. Bapak Ibu ada dua makna. Kira-kira makna yang mana? Yang kedua. Paulus gumun. Coba Bapak Ibu coba baca sebuah cerita beberapa bulan lalu. Ada seorang kolonel. Dalam perjalanan ditemani oleh dua tentara bawahannya. Secara kebetulan terjadi kecelakaan. Kemudian masyarakat menolong korban kecelakaan. Kebetulan pada waktu itu ada dua pasangan muda-mudi yang kecelakaan. Satu masih hidup. Masyarakat kemudian berinisiatif untuk meminta tolong kepada sang kolonel yang memakai mobil untuk mengantar korban ke rumah sakit. Kira-kira apa yang dilakukan oleh kolonel ini? Kalau Bapak Ibu baca berita. Baca berita apa tidak? Aduh. Oh, saya bersyukur Bapak Ibu pasti baca Alkitab ya. Ternyata Bapak Ibu ya, seorang kolonel, seorang yang harusnya memiliki wawasan kenegaraan, tata susila kemanusiaan, tidak melakukan, membuang dua korban kecelakaan di tengah jalan. Seorang kolonel dimintai tolong untuk mengantar korban ke rumah sakit, tetapi kemudian membuang mereka. Akhirnya dia dipecat dari jajaran tentara, militer, TNI, dan dia dihukum seumur hidup. Bapak Ibu, kalau andai kata kita membaca cerita itu, geleng-geleng kepala apa tidak? Geleng-geleng kepala. Kok bisa ya? Kok sampai hati ya?
Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus. Aku heran. Bagaimana tidak heran? Pada waktu mereka diberitakan Injil, mereka semangat menerima Yesus Kristus. Tetapi dalam waktu yang sangat singkat, bahkan kurang dari 1 tahun, catatan menuliskan, mereka pindah ke lain hati. Mereka dulunya semangat pada Injil yang benar, tapi kemudian dengan begitu cepat berpindah kepada Injil yang lain. Paulus mengatakan, aku heran dengan penuh kesedihan. Sudah terkasih di dalam Tuhan, secara sengaja, jemaat-jemaat di Galatia sudah terpengaruh dan berbalik dari Allah untuk memilih Injil yang palsu. Ini sangat serius. Nah sekarang, kalau kita perhatikan, ketika jemaat yang tadinya semangat menerima Injil yang benar, lalu kemudian pindah ke lain hati menerima Injil yang palsu. Paulus mengatakan di dalam ayat ke-7a, Injil palsu bukanlah Injil. Injil yang berpusat kepada karya Kristus, kematian dan kebangkitannya, tetapi kemudian ketika ditambahkan hukum Taurat, kesalehan, kemampuan hidup manusia, maka itu bukan Injil lagi. Saudara, ini sangat memprihatinkan sebenarnya. Tetapi itu adalah sebuah fakta, di mana menambahkan Injil yang palsu sama artinya dengan membuang esensi Injil, yaitu kasih karya dari salib Yesus Kristus. Pada waktu kita tahu yang namanya keselamatan adalah hadiah cuma-cuma yang kita terima ketika kita masih berdosa, masih menjadi seteru Allah, masih begitu lemah, dengan kasih ilahi memberikan kasih dan keselamatan itu. Tetapi kita dengan sengaja menambah-nambahkan sesuatu untuk kita lakukan supaya kita lebih kudus, lebih meyakinkan untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Ini berarti bukan sekadar menambah kesalehan, bukan sekadar menambah hukum-hukum Taurat, tetapi dengan sengaja menolak Yesus Kristus. Saudara, ini luar biasa menurut saya. Kalau kita hari ini ingin sekali ribet, gitu ya, ingin sekali-sekali melihat sok suci dan rohani dengan berbagai macam aturan ini dan itu, supaya terlihat saleh, sebenarnya kita bukan menambahkan aturan demi aturan, tapi sebenarnya menolak Sang Injil itu sendiri. Terkadang penyesatan masuk sedikit demi sedikit, namun tanpa kita sadari, kita sudah jauh berjalan di luar kebenaran. Saudara, ada sebuah cerita. Abu Nawas sedang mengadakan bepergian ke negeri antah berantah. Dia mengendarai seekor onta. Wah, karena perjalanan jauh, maka suatu saat ketika malam dia mendirikan tenda. Kebetulan suasana begitu dingin. Kemudian sang onta meminta izin kepada Abu Nawas. Tuan, di luar begitu dingin. Saya minta izin ya memasukkan kaki depan saya. Supaya saya tidak sakit. Supaya besok saya bisa bekerja dengan kuat. Oh ya, boleh. Kakimu masuk ke tenda yuk. Supaya anget. Agak malam. Kemudian si unta bertanya kepada Abu Nawas. Tuan, saya sekarang ini mulai pilek. Minta izin. Saya tak masuk setengah badan. Kepala saya dengan kaki depan saya. Sudah, pasti besok saya tidak pilek dan saya akan bekerja jalan lebih kuat. Oke, masuklah setengah onta. Pagi-pagi, apa yang terjadi? Bapak Ibu bisa tebak? Bisa tebak enggak? Siapa yang tidur di luar? Abu Nawas. Kenapa? Karena mengizinkan sedikit demi sedikit. Lama-lama penyesatan demi penyesatan akan membawa kita semakin jauh
hidup di luar kebenaran, itulah filosofi unta dan tenda. Oh enggak, ini filosofi karangan saya sendiri. Bukan. Tapi itulah kondisi kita. Kita ini nggak mau tegas untuk menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita kompromi sedikit demi sedikit, padahal sama saja artinya. Bahwa itu adalah penyesatan. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Kristen di sekitar kita ada banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu kondisi di mana kita bisa belajar dari sisi konteks yang dialami oleh jemaat di Galatia. Nah, sekarang kita masuk di dalam ayat yang ke-7b sampai dengan ayat yang ke-10. Kira-kira bagaimana cara kita untuk menilai, untuk mengkaji, untuk menemukan tanda-tanda ajaran-ajaran yang sesat. Ya, ayat 7b sampai dengan ayat yang ke-10, mengenali ajaran yang sesat. Saudara, kalau kita perhatikan, ya, ciri pertama yang dikatakan di dalam ayat yang ke-7b, ajaran yang sesat menimbulkan kekacauan. Saya akan bacakan ayat yang ke-7b. Hanya ada satu orang yang mengacaukan kamu. Pada awalnya mereka sudah menerima Injil yang benar. Mereka mengalami anugerah karya salib. Tetapi kemudian mereka mengikuti ajaran-ajaran guru palsu. Sehingga di tengah-tengah gereja dan komunitas pada zaman itu terjadi perpecahan, perbantahan, fitnah, penghakiman. Sehingga suasana menjadi kacau dan tidak nyaman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka kekacauan yang terjadi di komunitas tubuh Kristus, salah satunya adalah karena adanya pemahaman-pemahaman yang keliru. Ajaran yang benar seharusnya menghasilkan gaya hidup yang benar. Kalau kita meyakini Injil sebagai kebenaran yang berkuasa untuk mengubahkan, dan kita menghidupi Injil itu, maka yang keluar adalah buah-buah roh, kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya. Termasuk keadilan, termasuk kekudusan. Tetapi jika kita justru memegang pada prinsip-prinsip yang keliru, selain dari Injil yang benar, maka justru kita akan merasa diri lebih suci dari orang lain. Aku sunat, kamu tidak. Aku selalu makan makanan, menjaga makananku, kamu tidak. Aku melayani, kamu tidak. Saudara, penuh dengan penghakiman, dan itulah cikal bakal perpecahan. Padahal Injil yang sejati adalah Injil yang mendamaikan kita dengan Allah. Setelah kita mengalami karya salib, seyogyanya mendamaikan kita dengan sesama. Tidak ada penghakiman, tidak merasa sok suci, dan seterusnya. Dan ternyata pengajaran sesat hanyalah akan menimbulkan kekacauan, pertikaian dalam jemaat menjadi tidak terelakkan. Bapak Ibu pasti beberapa bulan terakhir dihebohkan dengan media informasi tentang Kristen progresif. Betul ya? Seru tidak? Ganteng nggak yang ngomong? Nah itu dia. Waduh, dia mengatakan keselamatan bisa dialami oleh siapa saja. Meskipun dia bukan anak orang Kristen. Mungkin dia agama lain. Mungkin dia adalah orang baik. Dia bisa selamat tanpa Kristus. Bapak Ibu, ketika diomongkan dengan model-model yang begitu menawan, maka orang bisa mengatakan, wow, luar biasa. Ketika dia berkata, firman Tuhan itu harusnya ditafsirkan secara progresif, sesuai dengan tuntutan zaman. Karena zaman memiliki permasalahan masing-masing. Dan firman Tuhan harus menyelesaikan tuntutan zaman, masalah zaman. Sehingga harus ditafsirkan sesuai dengan zaman. Bapak Ibu kemudian kita bangga, wow luar biasa. Pada waktu kita sekarang ini terpecah-pecah di dalam NKRI. Lalu kemudian kita percaya
Sudah. Kita semuanya satu. Kita menyembah Tuhan yang sama. Sudah, yang penting NKRI harga mati. Sudah, kamu anak Tuhan, kamu anak Tuhan, kamu anak Tuhan. Sudah, ayo yang penting berlangkulan. Kemudian kita bangga, wow. Kalau sampai kemudian ada keselamatan di luar Kristus, maka sia-sia Sang Firman menjadi manusia. Sia-sia Yesus Kristus mati di kayu salib. Sia-sia firman Tuhan yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu artinya secara eksklusif keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tetapi itu fakta. Menarik bukan? Menarik. Yang kedua, saudara. Ciri dari ajaran yang sesat. Dikatakan di dalam ayat 7b. Sama dengan poin yang pertama. Memutarbalikkan Injil Yesus Kristus. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Yesus Kristus karena mereka merasa bahwa keselamatan karena iman pada karya salib kurang. Harus menjalankan hukum Taurat. Itu artinya memutarbalikkan. Tetapi saudara, memutarbalikkan Injil berarti bukan sekadar perbedaan. Bukan sekadar beda, tetapi bertentangan. Bapak Ibu, memutarbalikkan Injil itu jangan diibaratkan seperti kita jalan, lalu kemudian ada rambu-rambu lalu lintas, boleh putar balik. Bukan begitu. Memutarbalikkan di sini itu berarti sesuatu yang kontradiktif. Kalau saya boleh mengibaratkan, istilah memutarbalikkan Injil artinya seperti menawarkan sesuatu, menggantikan sesuatu yang murni dengan racun. Contohnya madu, contohnya susu. Sesuatu yang murni, ketika dikatakan diputarbalikkan, itu berarti berkontras dengan racun. Madu menyehatkan, susu menyehatkan, Injil yang sejati menumbuhkan iman rohani dan kedewasaan rohani. Tetapi racun, Injil palsu mematikan. Saudara, hal inilah yang kemudian dikatakan oleh Paulus memutarbalikkan Injil. Sehingga mereka tidak sengaja, arah hidup mereka bukan pada salib. Bukan merayakan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah menebus dosa-dosanya. Tetapi sibuk dengan kesalehannya. Itu artinya memutarbalikkan. Tapi orang Kristen suka sekali hidup dalam hal seperti itu. Kemudian yang ketiga, ciri dari Injil yang palsu adalah menyandarkan pada otoritas lain. Menyandarkan pada otoritas lain. Saya akan baca sekali lagi ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi sekalipun kami yang dimaksud itu adalah para rasul. Karena para rasul yang melayani mereka. Tentu saja yang diberitakan adalah Yesus Kristus, Injil yang benar. Atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudara, ini tidak berbicara tentang adanya aliran-aliran keyahudian yang mempercayai ajaran-ajaran tentang malaikat. Bukan tentang itu. Tetapi ini tentang sebuah perbandingan. Di mana para rasul memberitakan Injil Yesus Kristus. Tetapi jika rasul sekalipun bukan memberitakan Injil Yesus Kristus, maka terkutuklah dia. Perbandingannya apa? Malaikat. Bukankah ketika malaikat memberitakan Injil, bukanlah sesuatu yang luar biasa? Pasti luar biasa.
Seandainya malaikat sekalipun, yang luar biasa sekalipun, turun dari surga sekalipun, memberitakan Injil palsu, terkutuklah dia. Saudara, ini berbicara tentang Injil yang palsu, terkutuklah siapapun yang menyampaikannya. Malaikatkah, rasulkah, pendeta pula, guru sekolah minggu pula. Oleh karena itu sudah terkasih dalam Tuhan, sebenarnya kita cenderung mengarahkan keyakinan kita pada otoritas tertentu. Waduh, kalau yang mengatakan itu pendeta A, pasti betul. Waduh, kalau yang mengatakan itu ini, pasti betul. Saudara, berapa orang di antara kekristenan, di antara gereja Kristen, kalau yang berkhotbah, waduh yang berkhotbah itu pendeta A, wah luar biasa, pasti bagus, pasti betul. Saya pernah mengalami dalam sebuah pelayanan, setiap minggu pagi, telepon gereja berdering. Bapak Ibu tahu pertanyaannya apa? Selamat pagi. Siapa yang khotbah hari ini? Pendeta A. Oh, bukan pendeta B. Bukan. Maaf, dari siapa ya? Plek. Dia mencari pendeta. Dia tidak mencari Yesus Kristus. Ada seorang yang mengatakan begini, kalau bukan pendeta A yang ngomong, aku tidak percaya. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Itu artinya menempatkan otoritas, menyandarkan otoritas. Seringkali kita seperti itu, bukan? Kalau yang ngomong Pak Dodi pasti benar. Siapa bilang? Siapa tahu saya sedang menipu. Oleh karena itu, saudara, belajar baik-baik firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Siapapun yang ngomong, pendeta sekalipun, gendut ataupun kurus, suaranya besar ataupun tidak, khotbahnya enak ataupun tidak enak dinikmati, ketika benar ikuti, ketika salah tolak. Makanya gereja ini memohon pada jemaat untuk terus mendoakan hamba-hamba Tuhan, supaya bisa mengkhotbahkan di mimbar ini dengan setia pada Injil. Bapak Ibu perhatikan itu. Poin yang kedua, misi kita adalah menyelenggarakan pemberitaan firman yang berpusat pada Injil dalam mimbar persekutuan komunitas dan pemuritan. Hidup di dalam Injil, mengenal Injil, supaya kita memiliki komunitas, ini loh Bapak Ibu, yang hidup didasarkan pada Injil. Cuman itu harapan. Kalau saya salah ngomong, berkorban tentang sesuatu yang lain, tegur. Jangan takut. Ya, jangan takut. Pak ini salah. Baik. Ya, jangan takut. Tapi kalau nyalah-nyalahkan nggak boleh. Nyalah-nyalahkan nggak boleh. Kalau kami salah berkhotbah, salah tafsiran atau salah poin apa boleh lah ditegur ya. Kalau nyalah-nyalahkan, ini Pak Dodi ini nggak pakai dasi, disalah no. Ini Pak Dodi ini nggak pakai pantofel, disalah no. Nggak tak dengar. Ya, ayo ya berani ya ngomong sama Mbak Tuhan ya tentang firman Tuhan ya. Pasti nggak berani. Lihat modelnya aja nggak berani. Berani ngomong tentang firman Tuhan ya. Oke. Kemudian ciri yang keempat, bagaimana Injil yang palsu itu? Ayat yang ke-10. Injil yang palsu akan menyenangkan manusia. Saya akan bacakan ayat yang ke-10 sekali lagi. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Yesus Kristus. Saudara, gereja mana yang paling banyak menyenangkan hati jemaatnya, khotbahnya begitu menyenangkan telinga jemaatnya, itu adalah jemaat yang mungkin bisa bertumbuh besar. Kenapa? Ya banyak orang yang tertarik. Banyak orang yang kemudian, khotbahnya bagus. Satu contoh saja kalau nggak percaya. Bapak Ibu, pada waktu saya khotbah, pulang menyalami jemaat.
Ada seorang jemaat mengatakan, wah terima kasih khotbahnya bagus Pak. Waduh puji Tuhan. Ibu diberkati yang mana? Ilustrasinya lucu-lucu. Bapak Ibu ada nggak orang Kristen? Ada nggak di antara saudara yang suka khotbah yang lucu-lucu? Kalau kepingin khotbah yang lucu-lucu, jangan undang pendeta, undang pelawak. Saudara ini tidak berbicara tentang apa yang menyenangkan telinga. Tetapi apa yang mengubah hati. Oleh karena itu, ketika berkhotbah, memberitakan dosa, memberitakan anugerah, memberitakan kelemahan-kelemahan kita, maka terima itu sebagai suara Tuhan. Yang paling penting adalah ketika kita pulang dari gereja, kita membawa berkat. Semua ajaran yang benar pasti berpusat kepada Allah. Saudara, satu hal yang penting. Keselamatan karena anugerah itu seringkali disalahpahami. Kok enak banget, cuma terima saja. Kurang. Kok rasanya kurang, apa ya, kurang seret gitu loh. Kok kayaknya kurang nyaman gitu loh, cuma terima saja. Wis, pakai kesalehan. Pakai berbagai macam karunia-karunia, mengejar pengalaman-pengalaman spiritual. Saudara, kadang-kadang keselamatan karena anugerah disalahpahami. Tetapi semua ajaran yang benar pasti berpusat untuk memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan kita. Bukan memuliakan pendeta. Bukan memuliakan nama dan merek gereja. Bukan. Tapi semuanya berpusat kepada Allah. Kita diajak untuk kembali melihat Tuhan, karyanya bagi kita. Bukan pengalaman dan kehebatan kita. Oleh karena itu, setiap pengajaran-pengajaran harus menyenangkan Allah, bukan menyenangkan manusia. Kalau saya berbicara tentang khotbah sesuai dengan teks tentang dosa, saya akan khotbahkan tentang dosa. Meskipun itu menyakiti saya, meskipun itu mencabik-cabik hati saya akan tetap khotbahkan. Berapa kali saya berkhotbah, ada sesuatu yang belum beres dalam hati. Tentang pengampunan, tentang kemarahan, tentang hawa nafsu. Ada sesuatu yang masih mempengaruhi hati dan hidup saya. Ketika harus berkhotbah, saya akan tetap khotbahkan. Termasuk mencabik-cabik hati saya. Karena saya harus membereskan diri juga melalui firman. Harus menyenangkan Allah, bukan menyenangkan manusia. Mendekatkan orang kepada Allah, bukan kepada manusia. Memuliakan Allah, bukan pada diri sendiri. Jadi saudara, kenalilah Injil yang palsu. Yaitu menimbulkan kekacauan, memutarbalikkan Injil, menyandarkan pada otoritas siapa yang menyampaikan sehingga kita kagum. Dan Injil yang palsu justru menyenangkan manusia. Saya akan menutup dalam sebuah analogi sederhana. Bapak Ibu, saya memiliki jemaat yang memang bekerja di bank. Kebetulan suatu ketika gereja kami menjalankan persembahan, mendapatkan uang palsu. Akhirnya saya simpan. Saya simpan. Ketika dia pegawai bank, saya tahu, lalu kemudian saya ingin menguji. Saya keluarkan, saya bawa uang palsu itu, saya ingin tunjukkan. Saya ingin bertanya. Saya ingin mendapatkan satu informasi. Apa bedanya uang palsu, uang asli? Ketika saya membaca, coba tebak. Ketika saya menyodorkan uang, coba tebak, ini palsu apa asli? Masih separuh, saya tunjukkan, masih begini, belum dipegang. Langsung dia lihat, palsu. Bapak Ibu, heran ya. Cuman dilihat dari jarak jauh loh. Itu masih belum semuanya loh, belum saya gini-gini kan loh. Belum saya terawang, belum saya raba, dia belum sampai dekat, oh palsu. Coba tebak kira-kira bagaimana cara dia belajar begitu peka mengenal uang palsu. Sudah sekian lama belajar selama pelatihan. Selama dia bekerja bertahun-tahun, selalu berhubungan dengan uang asli. Yang dia tahu adalah uang asli.
Tidak perlu belajar uang palsu pun, kalau dia selalu tahu peka, interest dengan uang asli, ketika ada sesuatu, uang palsu, maka dia langsung tahu ini palsu. Saudara, yang saya maksudkan adalah begini, kita harus interest. Kita harus membiasakan diri dengan Injil yang benar. Kita harus belajar mencintai Injil yang benar. Supaya apa? Pada waktu ada ajaran dari Injil-Injil yang palsu, kita peka. Kita mampu untuk memilah. Kita mampu untuk menghindar. Saudara, kiranya firman Tuhan ini mengajarkan betapa bahayanya Injil yang palsu. Tetapi bersyukur bahwa saudara dan saya ada Roh Kudus yang sudah ditempatkan oleh Allah yang ada dalam hati kita. Kiranya kita tunduk, kita taat, kita belajar mencintai firman Tuhan supaya kita terhindar dari ajaran Injil-Injil palsu. Mari kita berdoa.